Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Inovasi. Di sini kelompok kami akan mereview buku yang berjudul Morfologi Tumbuhan dari Gembong. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai morfologi tumbuhan ini, kita harus tahu dulu dong apa sih tumbuhan. Nah, tumbuhan itu adalah suatu makhluk hidup yang masuk ke dalam kingdom plantae, di mana dia itu termasuk tumbuhan multiseluler. Nah, kemudian di morfologi tumbuhan di dalam buku ini itu juga sudah dijelaskan berbagai macam struktur dari tumbuhan. Selain itu juga sudah dijelaskan berbagai macam-macam bagian dari tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, bahkan sampai biji. Nah, di sini kelompok kami akan berfokus pada bagian morfologi bunga. Nah, bunga itu adalah organ generatif, di mana nantinya proses penyerbukan akan terjadi pada bunga. Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai bunga, nanti kita simak bareng-bareng ya apa yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang berikutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah, bunga sepatu sendiri dia itu memiliki dua bagian, yaitu bagian steril dan juga bagian fertil. Untuk bagian sterilnya sendiri, dia itu terdiri dari korola atau mahkota yang memiliki warna seperti ini. Kemudian ada calyx atau kelopak yang memiliki warna hijau. Kemudian ada tambahan yaitu epicalyx pada bunga sepatu. Untuk korola sendiri dia itu memiliki warna biasanya seperti pada bunga sepatu ini, dia itu memiliki warna kemerahan. Korola dia itu terdiri dari beberapa petal yang dia itu bergabung menjadi satu hingga membentuk korola. Nah, fungsi dari korola atau mahkota yang memiliki warna ini, dia itu akan menarik serangga seperti lebah ataupun kupu-kupu untuk mengalami penyerbukan. Kemudian ada calyx yang memiliki warna hijau. Calyx dia itu dari sekumpulan sepal yang menyatu menjadi satu. Nah, dia itu memiliki fungsi sebagai pelindung ketika bunga sepatu ini masih kuncup. Jadi dia itu melindungi benang sari, putik, dan juga korola ketika masih kuncup. Nah, kemudian ada tambahan yaitu epicalyx seperti ini. Jadi epicalyx itu merupakan daun kecil yang dia itu ada di bawah kelopak. Jadi untuk fungsi dari epicalyx pada bunga sepatu ini, dia itu melindungi secara fisik. Kalau si epicalyx dia itu memiliki fungsi sebagai perlindungan ketika bunga itu masih kuncup. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai bagian-bagian bunga ada dua, yaitu fertil dan juga steril. Di sini saya akan menjelaskan bagian bunga yang fertil, yaitu ada dua bagian, putik dan juga benang sari. Di mana dapat kita ketahui bahwa benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik yaitu alat kelamin betina. Nah, di sini saya ada contoh yaitu bunga sepatu. Di sini itu dia itu banci atau hermafrodit karena dia itu memiliki putik dan juga benang sari di satu rumah. Nah, di sini ada putik yang berjumlah 5, dia itu berwarna merah, dan juga ada benang sarinya, dia itu banyak dan berwarna kuning. Nah, dari bagian benang sari itu juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kepala benang sari atau kepala sari yang disebut juga dengan anter. Ada tangkai sari yaitu yang disebut dengan filamen. Kemudian bagian putiknya juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kepala putik yang disebut dengan stigma dan tangkai putik yang disebut dengan stilus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bunga. Jadi, bunga itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, salah satu contoh bunga tunggal adalah bunga sepatu, yaitu pada satu ibu tangkainya itu hanya terdiri dari satu bunga.
Kemudian perbedaannya dengan bunga majemuk itu, kalau bunga majemuk itu dari satu ibu tangkai itu terdiri dari beberapa bunga. Jadi tangkainya itu dapat bercabang-cabang. Nah, kemudian bunga majemuk juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tak terbatas. Nah, jadi yang menjadi pembeda antara bunga majemuk terbatas dan tak terbatas adalah cara pertumbuhan dan penyebaran bunganya terhadap ibu tangkainya. Nah, jadi kalau bunga majemuk terbatas itu ibu tangkainya itu percabangannya itu terbatas, jadi dia itu tidak dapat tumbuh dan tidak dapat bercabang lagi. Contohnya itu pada bunga jorong. Kemudian kalau bunga majemuk tak terbatas seperti namanya ya, kebalikannya. Jadi itu percabangannya itu bisa tumbuh terus, jadi dia itu bisa terus bercabang. Contohnya kayak bunga merak gitu. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putih yang warna merah ini itu yang membesar dan biasanya terdapat di tengah-tengah dasar bunga. Nah, dalam bakal buah itu terdapat calon biji atau bakal biji atau nama ilmiahnya yaitu ovulum. Menurut letaknya, dasar bunga itu dibedakan menjadi 3. Ada bakal buah menumpang atau superus, terus ada bakal buah setengah tenggelam atau hemi-inverus, dan ada bakal buah yang tenggelam namanya inverus. Nah, kalau yang bunga sepatu sendiri ini tuh merupakan contoh dari bakal buah yang menumpang atau superus. Bisa dilihat ya, ini tuh menumpang atau superus. Nah, kalau menumpang atau superus itu jika bakal buah duduk di atas dasar bunga sedemikian rupa kayak yang di bunga sepatu tadi. Kalau yang bakal buah setengah tenggelam itu jika bakal buah duduk pada dasar bunga yang cekung. Kalau bakal buah tenggelam itu seluruh bagian samping bakal buahnya itu berada di dasar bunga dan berbentuk seperti mangkok atau piala. Oke, terima kasih. Inilah hasil review kelompok kami mengenai morfologi tumbuhan subbab bunga. Selamat menonton. Terima kasih. Bye-bye.